bahwa saya meminta izin kepada seluruh pengurus Projo seluruh Indonesia untuk bergabung dengan partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Yang dalam hal ini adalah Gerindra. Ini kan seolah-olah Prabowo Jokowi retak ini kan kita udah tahu lah siapa yang diuntungkan dengan isu keretakan Prabowo Jokowi. Dengan bergabungnya Projo ke Gerindra atau saya ke Gerindra akan makin menyolidkan. Gini. Projo seluruh Indonesia pasti akan gabung ke Gerindra. Estimasi berapa? Nanti aja lihat, jangan semua itu aja. Projo itu memang dari awal nama Projo itu berarti negeri dan rakyat. Jadi kaum Projo itu adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya. Projo disingkat Projo Jokowi boleh nggak? Boleh. Saya udah bilang sama Pak Jokowi, Pak pengaruh Bapak mungkin turun. Karena Bapak udah nggak presiden, turun. Tapi hilang nggak mungkin. Presiden atau wapres, apalagi wapres itu last minute semua. Jangan dirancang-rancang dari depan. Oke, kembali lagi di Total Politik. Nah, welcome to Total Politik dan bersama abang kita Budi Aristiadi yang menggegerkan Republik karena masuk partai ini kemarin kan bang? Apa sih nih? Apa? Gua ya ampun. Coba, enak banget nih kayaknya. Coba deh. Enak ya? Iya. Bang, abang, lu, aduh, gue lagi enak lagi. Bang, jadi abang masuk Gerindra gimana ceritanya bang? Apa yang membuat akhirnya Budi Aristiadi, bang tunggu dulu deh. Enak juga nih kayaknya. VT-nya mana VT? Ada yang punya nggak? Nah. Apa? Ya. Ini lu sampai ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah bang. Kalau Aikos boleh dalam Kalau ruangan. Aikos Bang. boleh. Abang mau ngerokok? Enggak usah. Mau Aikos juga? Enggak usah. Sambil ngerokok kan Ri, kan ya kan? Ya, supaya tenang, supaya happy dan relax. Iya, Ya kan? iya, kalau ini bisa di dalam ruangan bang. Kalau rokok yang biasa kan itu asap. Oh iya. Kalau ini enggak, Ini bisa. tidak mengganggu bau kan kita ada peredam-peredam di sini kan. Kalau peredam-peredam ini biasanya nyerap bau. Ya, abang kan juga kalau udah umur ya kan agak senior kan juga mungkin terganggu nanti kalau asap Iya, rokok terlalu banyak. beneran. Nah, inilah gunanya. Oh, lu ada lagi itu ya? Sini Kopita sama si Ahmad. Oh, gitu. Ya udah kita mulai aja. Gimana cerita bang? Lu masuk Gerindra ini? VT itu dong. Hah? VT apa? Kenapa jadi iya. lu jadi produser nih? Oh ya kita anggap aja kita keluar VT. Keluarin VT-nya dong. Selanjutnya kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Oke, Nah itu apa yang saya lakukan tanggal 1 November 2025 adalah merespon dan menjawab perintah Pak Presiden bahwa saya meminta izin kepada seluruh pengurus Projo seluruh Indonesia untuk bergabung dengan partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Yang dalam hal ini adalah Gerindra. Ini adalah keputusan yang paling rasional dari Projo, bahwa kita harus memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Untuk apa? Untuk agar agenda-agenda politik kebangsaan Presiden Prabowo ini bisa kita perkuat, kita kawal, begitu. Tapi ini nggak bisa dimaknai bahwa Projo udah meninggalkan hitohnya itu Pak Jokowi gitu. Enggak dong. udah pekong. Iya, udah Itu pecah. kan sama aja Kita kongsi. meniadakan sejarah
kelahiran Projo. Projo itu ada karena Pak Jokowi. Gitu loh. Kehadiran Projo dalam politik Indonesia karena ada sosok yang bernama Joko Widodo. Di tahun 2014 sampai 2024 kami Projo ini mengawal dengan sangat serius dengan segenap hati dan pikiran untuk mengawal dan mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, saat ini kita menghadapi kepemimpinan nasional baru, tantangan baru, terutama juga tantangan-tantangan geopolitik yang sehingga perlu kita melakukan transformasi organisasi yang sudah diputuskan lewat Kongres 3 Projo kemarin. Gitu. Ini soal keretakan Jokowi dan Prabowo ini Justru ini menjawab gimana Bang? menjawab bahwa tidak ada keretakan itu, spekulasi itu nggak ada. Ini kan seolah-olah Prabowo Jokowi retak ini kan kita udah tahu lah siapa yang diuntungkan dengan isu keretakan Prabowo Jokowi. Satu siapa? Ya kita nggak usah sebut lah. Oh, saya yakin kita udah publik, tahu. saya yakin publik udah tahu siapa yang bisa menikmati. Paling nggak ada dua lah kekuatan politik yang menikmati isu perpecahan Prabowo Jokowi. Begitu. Ada dua. Ada dua paling tidak. Ini partai apa? Ya kekuatan? partai, gitu. Nggak usah saya sebut lah. Kita kan pencinta persatuan nasional gitu. Saya nggak mau persatuan nasional ini atau soliditas pemerintahnya bisa terganggu. Gitu. Yang penting kita fokus karena agenda kebangsaan dan agenda politik Pak Prabowo ini betul-betul berguna bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Gitu loh. tapi logonya mau diganti katanya Bang. Dan Begini, juga kita ada pertimbangan. sampai sayembara, lu bukan sayembara kan? Iya, kita kan ada pertimbangan begini loh. Kayak logo Kementerian Koperasi kemarin baru kan Iya, lo bikin, kita kan? mau memunculkan partisipasi publik dengan membuat sayembara logo Projo yang baru, gitu loh. Bukankah meniadakan wajah Jokowi sama saja meniadakan sejarah itu sendiri? Enggak Projo dong. ini Itu terlalu simplistis, terlalu analisa yang mungkin orang salah paham atau paham salah. Legasi Pak Jokowi selama 10 tahun itu harus kita jaga legasinya, gitu loh. Bahwa Projo ini adalah bagian dari kiprah Pak Jokowi selama 10 tahun 2014 sampai 2004 dalam memimpin bangsa kita, memimpin Indonesia. Nah, legasi itu harus kita jaga, gitu loh. Ini kan sejarah yang baik gitu loh. Selama 10 tahun 2014 sampai 2024 Presiden Jokowi mampu membuat transformasi bagi kemajuan Indonesia dan fondasi yang kuat untuk Indonesia maju 2045. Karena itulah kita dukung Pak Prabowo di 2024. Gitu loh. Karena ini adalah pemerintahan berkelanjutan. jadi menanggalkan wajah Jokowi dalam logo Projo itu sama saja bukan tidak meniadakan itu tidak sama dengan meniadakan kehadiran sosok Jokowi di Projo Gini itu loh, sendiri. Projo dan Pak Jokowi ini kan sudah satu tarikan nafas. Apa sih yang mengikat kita dengan Pak Jokowi? Projo dengan Pak Jokowi apa? Cita-cita, nilai, visi, misi, bagaimana kita mencintai bangsa dan mencintai rakyat, gitu loh. Jangan dianalisa simplistis gitu loh. Nggak Justru simplistis, kita Bang. menghormati dan mencintai Pak Jokowi. Ingat tuh, kesetiaan itu bukan dibacot, kesetiaan itu di hati dan pikiran. Nah, tapi kan gini Bang, yang ramai sekarang adalah Pak Jokowi ini lagi sering muncul di acaranya Partai Solidaritas Indonesia yang mana PSI ini ketua umumnya adalah putranya Pak Jokowi sendiri yaitu Mas Kaisang gitu. Iya. Nah, sementara Abang relawan Jokowi ke Gerindra. Ini kan jadi relawan utamanya Jokowi iya, ya. Begini loh, itu hak politik. Sekali lagi, dalam demokrasi kan semua orang boleh bergabung dan bersimpati pada partai politik apapun, gitu loh. Dan itu haknya siapapun untuk bergabung dengan partai apapun. Tapi kami punya hitungan rasional. Kenapa kita harus memperkuat partai pimpinan Presiden Prabowo itu? Bahwa presidensialisme Pak Prabowo ini harus kita perkuat dengan partai yang signifikan. Minimal partai pemenang pemilu lah. Gerindra di 2029, soal presentasinya nantilah kita bicara. Tapi yang penting harus partai pemenang pemilu adalah partai Gerindra di Pileg 2029. Begitu. Iya. Bang, kalau misalnya satu tadi kan Ari bilang bahwa Pak Jokowi belakangan rada deket lah dengan PSI, bahkan ketika di Bali memberikan pengarahan di internal PSI beberapa kali. Nah, ada dua hipotesa. Satu, dengan bergabungnya Projo dan Budi Ari ke Gerindra, wah orang berpikir wah Pak Jokowi kayaknya berarti nggak serius-serius banget dong dukung PSI ini. Wong
elemen relawan utamanya ada di Gerindra gitu. Menurut lu gimana? Enggak, itu spekulasi aja. Kan segmennya beda. Ini kan ibaratnya suara nanti itu kan segmen beda-beda kan. PSI mengambil ceruk ini, ya kita kan mengerjakan ceruk yang lain. Begitu loh. Kalau misalnya nanti Pak Jokowi yang sempat digosipkan akan jadi ketua Dewan Pembina PSI karena ada Pak Mr. J atau siapa gitu. Dan udah pakai topi J. Udah pakai topi J. Nanti betul misalnya kenyataannya Pak Jokowi yang ketua Dewan Pembina PSI. Nah Projo apakah akan tetap istiqomah di jalan Gerindra atau ada kemungkinan bisa bergoyang lagi? Begini, itu kan udah sikap resmi sesuai dengan forum petinggi organisasi yaitu Kongres 3 Projo gitu loh. Nanti kan kita sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Pak Jokowi via telepon, kami akan melaporkan secara resmi hasil Kongres 3, termasuk juga ke Pak Prabowo. Kita tunggu aja minggu depan. Tapi sebelum Kongres kan Kita sudah bicara. udah ketemu kan? Itu udah ada highlight belum? Apa Ya, kita Budi bicara Ari- soal masa depan. Masa depan Projo, terutama transformasi Projo, karena Projo ini kan harus relevan. Harus tetap relevan di setiap zaman. Masih relevan nggak menurut lu? Masih relevan dong. Kenapa? Partai politik itu pilar utama demokrasi. Pilar demokrasi itu partai politik. Karena demokrasi tanpa politik itu nggak mungkin. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada aspirasi masyarakat atau civil society movement ini yang juga harus ditampung lewat organisasi kemasyarakatan, gitu loh. Kalau partai politik kan urusannya ke legislatif dan juga ke pemilihan eksekutif kan, sebagai secara undang-undang, secara konstitusi yang berhak mencalonkan. Presiden Tetapi kan dan juga Wapres. aspirasi masyarakat yang dinamis ini kan nggak boleh kita tiadakan, dan disitulah relevansinya organisasi masyarakat non parpol, gitu loh. Saya merasa ada keperluan itu juga. Dalam demokrasi yang kuat itu harus ada partai politik yang kuat dan juga Nah, organisasi. bukankah ketika Projo sudah bergabung ke partai, relevansi yang tadi lu ceritakan jadi nggak relevan lagi dong? Karena ya semuanya bergabung dalam satu kekuatan formal. Gini loh, Pak. Partai politik. Projonya kan tetap ada. Bahwa anggota-anggotanya menjadi anggota partai. Oh, Projonya tetap ada. Iya. Hmm. Projo sebagai organisasi kemasyarakatan tetap ada. Gitu loh. Begitu. Jadi apa yang diragukan? Toh sekarang juga anggota Projo juga banyak yang Banyak berpartai yang anggota kan? partai. Begitu loh. Kita tetap Sekjen juga partai kan? kita partai. Jadi begini loh, jangan anti partai juga, tapi juga jangan anti gerakan masyarakat. Ini harus sinergi, harus kolaborasi, gitu, supaya demokrasi ini tumbuh kuat dan sehat, gitu. Kalau dulu kenapa Projo nggak bergabung sama partai sejak zaman Pak Jokowi? Nah, ini ada yang harus kita lihat dalam kacamata analisis politik dan kalkulatif. Ketika 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kan bukan orang partai. Kader partai ya. Kader partai, bukan pengurus partai, Kader partai aja. ketua umum partai, yang memperlakukan partai agak berbeda ketika saat ini pemimpin nasional kita, presiden ini kan adalah Ketua umum partai. ketua umum partai, begitu. Dan nggak elok lah masa partainya presiden nomor 3 yang nggak bener aja, gitu loh. Makanya kita bertekad dengan bergabung ke Partai Gerindra akan bisa menjadi partai nomor 1 dalam Pileg 2029 atas izin rakyat, begitu. Oh, lu akan memakai untuk mensukseskan itu, lu akan menggunakan gerbong power infrastruktur Projo nggak? Ya itu semua akan kita gunakan, gitu loh, Lah, untuk mewujudkan tekad, keinginan partai pimpinan presiden harus jadi Tapi partai kan pemenang. elemen-elemen Projo nggak semuanya Gerindra. Kayak misalnya Pak Sekjen, Pak Handoko Golkar, Ya, pokoknya Senior Jojo Wahab Golkar, ya kan? Yang lain kan juga banyak. Terus Begini, gimana kan harus tujuannya dilihat. ketua umumnya Kan pengennya ini harus Gerindra? dilihat dari dua kepentingan berbeda. Satu kepentingan elektoral Pileg, satu lagi kepentingan elektoral Pilpres, gitu. Dengan bergabungnya atau masih adanya partai-partai lain di Projo ini kan justru untuk mensolidkan, memastikan bahwa koalisi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan jadi lebih kuat, lebih solid, gitu loh. Seperti itu. Jadi dua keperluan, 10-an elektoral Pileg, satu lagi elektoral
Pilpres. Oh jadi yang belum berpartai masuklah Gerindra. Masuk Gerindra yang belum berpartai, yang sudah ya sudah, yang penting tetap komitmen untuk mengawal dan memenangkan serta memperkuat Presiden Prabowo. Begitu. Nah ini Bang, kepikiran ini kayaknya maksudnya semua pertanyaan yang ditanyain ke Bang Muni udah ada jawabannya nih kayaknya. Maksudnya Ya artinya bukan langkah buru-buru, langkah gerasa gerusu, emosi, ngambek. Seperti ada podcast bilang ini karena Pak Jokowi nggak datang, Budi Ari ganti logo. Enggak, itu semua udah dikalkulatif. Enggak, bukannya karena urusan perasaan. Ini pilihan rasional dan langkah politik rasional. Dan Budi Ari agak susah dibayangkan Budi Ari mengkhianati Jokowi gitu. Enggak mungkin lah. Buat saya juga apa gunanya kita meniadakan Jokowi dalam diri kita. Saya bangga kok sebagai pendukung Pak Jokowi. Ingat loh, saya ini bangga loh sebagai pendukung Pak Jokowi. Dan saya sampaikan itu ke Pak Jokowi. Bapak nggak usah khawatir Pak. Ini analisis atau pengamat bilang pengaruh Pak Budi Ari pindah Gerindra karena pengaruh Jokowi berkurang. Saya bilang pengaruh Bapak nggak akan hilang Pak. Kenapa? Karena Bapak identik dengan rakyat. Rakyat Jokowi rakyat. Ini kan mata uang. Selama ada rakyat dalam proses demokrasi, selama itu ada Jokowi. Ini omongan gini nggak bikin orang Gerindra yang nanti akan Loh enggak dong. Anda Nah jadi ini sebentar lagi resisten, kan, Bang. bukan. Itu. Masih Jokowi ya Budi Ari malas gitu kerjanya gitu lah Gerindra. Loh, bagaimana menghilangkan pengaruh Jokowi di rakyat? Udah bos kamu. Gitu loh. Ya, harus naik tensi tuh. Kamu jangan pengamat yang kesan anti Jokowi dong. Mau saya bilang Pak Jokowi nggak ada pengaruh. Mau dia apa-apain Pak Jokowi tetap punya pengaruh kok di rakyat. Dan itu sangat diperlukan untuk mendukung pemerintahan ke depan. Begitu. Tapi ya betul. ya dan gini juga kayak Leo Bang ya, bahwa dari internal sosok Pak Prabowo sendiri gitu ya, itu perlu secepat-cepatnya untuk mendapatkan dukungan pendukung Pak Jokowi itu semakin solid di Pak Prabowo hari ini kan. Ini kan berguna untuk menyolidkan supaya upaya adu domba Prabowo Jokowi ini nggak berguna gitu loh. Ini kan semua lagi mengadu domba Prabowo Jokowi makin tajam kan. Dan menurut saya, kalkulasi saya, dengan bergabungnya Projo ke Gerindra atau saya ke Gerindra akan makin menyolidkan Prabowo Jokowi. Nggak usah dipertentangkan juga Prabowo sama Jokowi, apa yang harus dipertentangkan? Ya, gitu loh. Pak Jokowi pemimpin hebat 10 tahun, kita juga berharap Pak Prabowo juga pemimpin hebat dalam 10 tahun ke depan. Jokowi di hati rakyat selama 10 tahun, kita juga berharap Pak Prabowo di hati rakyat 10 tahun ke depan. Begitu. Melihatnya orang bukan di lapangan yang sama kok, Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Gitu loh. Yang satu mantan presiden, yang sekarang presiden yang sedang menjalankan mandat rakyat untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan. Begitu melihatnya, jangan dikontradiktif. Tapi ini semua yang Abang ngomongin ini udah sempat dibicarakan ke Pak Jokowi. Ya, itu dia pertanyaan. Sebagian besar sudah. Jadi dia udah ngerti suasana dan situasinya. Paling tidak bahwa kita perlu melakukan langkah strategis. Jangan sampai upaya-upaya meruncingkan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini makin tajam. Nggak ada gunanya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadu domba, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Persatuan seluruh pemimpin nasional kita, terutama presiden ke-7, presiden ke-8 itu bagus buat bangsa, bagus buat rakyat. Kalian jangan adu domba atau kalian jadi elemen pengadu domba gitu. Kita pula yang salah dengan kita nanya doang bos. Kenapa pula you tadi kan? Tapi Bang, tapi kalau kita lihat respon dari Wapres Gibran juga di media ya baru-baru ini juga mengatakan langkah yang Abang tempuh ini langkah yang tepat gitu. Tapi kan kita tahu Bang, dalam tradisi persoloan ini keluarga Solo kan kiri belok kanan apa yang disampaikan belum tentu itu maknanya gitu kan. Nah ini Abang merasa omongan Wapres ini sebagai peringatan termasuk katanya Pak Jokowi udah dikasih tahu suasana dan situasi dan nggak mungkin Bang Muni kayak gini kalau Pak Jokowi nggak mengizinkan. Dulu kan itu aja yang ke ganjar-ganjaran itu kan semuanya yang mendapat ganjaran ini kan juga melalui proses kayak Abang. Intinya saya ke Ganjar, saya ke Ganjar. Intinya gini, Abang nggak takut kena tepu nih.
Apa? Ya abang nggak takut kena tepu. Loh, ini kan Dia bilang kalkulasi. sur Gini. maju aja, masuk. Gini loh. Bagus. Bagus, Pindah, bagus, pindah. bagus. Sekarang aja sekarang pindah, Iya, gitu. iya. Abang nggak tahu. Kan Kan banyak yang gitu langsung. Itu salah satu korbannya banyak bos. Bang Sandi misalnya. Bang Sandi. Erick Thohir ikut merayap-rayap di acara Banser. Oh harus dapat NU Pak Erick. Ambil PSSI Pak. Ya, ambil PSSI dia sibuk ngurusin timnas sama naturalisasi, akhirnya nggak ngurusin koalisi kan, Erick Thohir kan. Diurus sama Gibran ya. Nah, abang ini memang Ini pola aja bang. Banyak orang yang Ini loh. kecelek sama Jokowi. Abang nggak takut kecelek lagi? Ya itu kan negatif thinking. Menurut saya enggak, saya mah positif thinking lah. Itu juga positif mereka pikir. Saya positif thinking. Masa omongan sekelas wapres kita tafsir gitu loh. Tafsir yang lain, menurut saya enggak lah. Ini yang dukung Ganjar nih positif thinking. Lah bukan, waktu itu dukung itu karena karena Bang, Opung Panda sampai 2 bulan jelang pemilu pasti positif thinking. Nggak mungkin lah anak ingusan itu maju. Nggak kata mungkin Bang Wanda. Jokowi, aku kenal Jokowi, aku yang ngajarkan dia politik. Nggak mungkin dia berkhianat sama Ganjar, dia ngomong sama aku. Iya. Nah gitu kan. Abang nggak Positif tuh Opung Panda dulu bang. Iya. Kena pula kan tackle belakang nih kan. ya itulah pengalaman sejarah mengatakan itu. Tapi kalau saya itu bukan apa-apa. Saya tuh kalau dalam kalkulasi politik tuh rasional, dingin, tenang, dan lihat ke depan. Tapi kan lu pernah ceramah juga di sini. Ini gua ajarin lu cara membedakan mana omongan Jokowi yang bener, mana omongan Jokowi yang Bukan apa gitu. gimana? Iya. Jadi Ada kan dia pernah ngomong di sini kan? Bang Muni mengatakan begini. Itu orang-orang salah cara nanyanya. Nah, ke Jokowi. Lu yang ngajarin nih. Ya kan? Ya kan? Nah kira-kira ini pertanyaan lu salah apa gimana nih sampai wapres lo ngerespon lo? Enggak, saya mengajukan ide. Nah, ya sama nih sama yang salah. Enggak, beda. Saya mengajukan rasionalisasinya. Begitu loh. Dengan keyakinan politik. Coba kasih suasana dikit biar Iya, nah, biar kita waktu lu lapor biar, Jokowi. biar orang-orang merasa Gini loh, ini kalian mau ngetahuin semua rencana dan Enggak, strategi. maksudnya gini, Nah, Bang. ini kita. Kalian ini kayak ini aja semua Lah, pengen tugas kita diketahui. tanya gimana? Begini. kita tanya Kita dibilang lihat salah, kita begini nggak loh, tanya begini dibilang loh. bego gitu Ya, kan. begini. Kok kalian nggak tanya sih bego bener? Gitu kan? Jadi gini, Salah kita melihatnya begini, satu kepentingan bangsa, kepentingan nasional, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini harus sukses, karena ini lompatan kita untuk 2045. Pak Jokowi berkali-kali bilang, meyakinkan saya juga, meyakinkan semua publik bahwa Indonesia cuma punya 500 tahun sekali untuk menjadi negara maju. Jadi kita nggak boleh gagal. Inilah tugas dan tanggung jawab sejarah kita sebagai anak bangsa, bahwa kepemimpinan nasional kita 2014 sampai 2045 ini nggak boleh gagal, nggak harus melanjutkan, dan kita harus dalam track yang tepat untuk menjadi negara maju. Nah, karena itulah kepemimpinan Pak Prabowo ini harus kuat, harus bisa mendorong perkuatan terhadap berbagai kebijakan politik yang strategis gitu loh, termasuk partai politiknya yang dipimpin oleh Pak Presiden gitu loh. Nah, karena saya pilihannya rasional. Pak Presiden ini ketua umum partai, ya kan? Cara memperkuatnya apa? Ya perkuat partainya Presiden, seperti itu. Saya yakin sebentar lagi akan ada gelombang banyak orang berbondong-bondong bergabung ke Partai Gerindra. Seberapa banyak? Dia tunggu Masuknya aja. tuh seberapa banyak Dia orang pasti kalau projo seluruh Indonesia akan gabung. nanya. Nah, tapi Gini. Projo seluruh Indonesia pasti akan gabung ke Gerindra. Estimasi berapa? Nanti aja lihat, jangan semua itu aja. Jojo Wahab pindah nggak? Ya, ada juga yang separuh-separuh lah. Oh gitu ya. Iya. tapi gini nih bang, lagi-lagi nih gue masih penasaran nih. Apa yang membuat abang yakin abang nggak salah nanya sama Pak Jokowi? Soalnya Ini agak serius loh proyek PSI ini, soalnya gini, saya ketemu orang-orang di belakang ya. Wah, ini PSI. PSI ini barang serius nih sekarang nih ternyata. Kan kita banyak bergaul sama orang politik tuh kan, salah satu skill yang kita punya itu bang, bisa ngerasain barang serius sama barang bercanda gitu. Nah ini PSI ini belakangan nih saya ngerasain nih barang serius. Apa PSI harus jadi partai besar? Setuju? Nggak ada apa-apa, karena partai PSI ini punya cita-cita, idealisme. Ya, Ngurangin anak-anak muda bagus, saya suka.
Oh PSI. Kenapa lu nggak masuk PSI aja? Bukan. Kan saya udah bilang partai presiden harus Lebih besar. kuat. Kan makanya Pak Dan Jokowi harus lebih besar dari PSI. Ya pasti dong. Karena Pak Jokowi udah bilang PSI ntar jadi partai besar 2034. Pak Jokowi tahu itu. Ingat, Pak Jokowi bilang di Kongres PSI akan jadi partai besar 2034. Artinya 2 pemilu lagi. Begitu. Jadi ini eranya Gerindra yang besar. Eranya Gerindra. Dan Budi Ari hadir untuk membesarkan Gerindra. Membesarkan. Bukan PSI. Memperkuat. Kita nggak bilang membesarkan lah. Iya, Memperkuat. Memperkuat. menambah energi. Menambah Energi. Iya, tapi itu belum dijawab sama kawan. Apa yang itu? Oh iya. Pertanyaan ini. Apa? Nanya Itu tadi. nanya. Lu yakin? Ini barang serius. Iya. Ya nggak apa-apa. Kita masuk Gerindra juga serius. Iya, nggak ada yang bilang abang nggak serius masuk Gerindra. Ini sorry nih bang ya. Maksudnya di tengah keseriusan Pak Jokowi dengan PSI, abang yakin abang nggak salah nanya, gitu loh. Bukan. Ini kan kepentingannya. Enggak. Saya yakin kok. Saya yakin karena kita tahu bahwa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini baik sekali, sangat baik. Ya. Sehingga upaya-upaya untuk mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu harus kita minimalisir sedemikian rupa. Jadi bagi Pak Jokowi nggak masalah kalau Gerindra makin kuat, makin besar, dan bagi Pak Prabowo nggak masalah juga kalau PSI makin gede. Itu Enggak maksudnya, Bang? masalah dong. Oh gitu. Asal jangan yang lain yang makin gede gitu ya. Seperti itu. Bang, kalau ke depan kepentingannya Pak Jokowi dan Presiden Prabowo berbeda dalam partai, dalam mungkin saja di Pilpres, Begini, mungkin saja ada kalian di ini isu-isu jangan- tertentu. Kalian IKN jangan misalnya IKN. Enggak. Kalian ini Pilkada. jangan berandai-andai. Gini loh, karena kan saya tahu. Nanya Saya pernah jadi anak buahnya Pak Jokowi di kabinet. Saya jadi anak buahnya Pak Prabowo di kabinet. Iya kan? Mereka sama. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang pikiran dan hatinya untuk negeri dan untuk rakyat. Untuk bangsa dan rakyat. Gitu loh. Dari cara berpikir, cara bertindak, langkah-langkah kebijakannya semua arahnya berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Apa yang masih dipertentangkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Gitu loh. Mempertentangkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini menurut saya buang-buang energi. Orang mereka berdua ini sama kok. Orang-orang yang mencintai bangsa dan mencintai rakyat. Gitu loh. Misalnya Prabowo akan punya pasangan baru di 2029. Bukan Gibran Raka Buming Raka. Itu spekulatif. Ya. Masih jauh Pilpres, masih Semua juga jauh. spekulasi. Misalnya. Ya, kamu misal nanti saya jawab misalnya 2 tahun lagi. Tahun 2027. Saya nggak mau berandai-andai berhipotesa, masih jauh. Tapi ya, Bang, ini ada info sedikit nih. Info apa analisa nih? Info. Sebelum abang ini ya, apa namanya? Marah-marah. Sebenarnya kalau tadi abang kita sempat diskusi di luar, tapi saya lupa ngasih tahu tadi. Soal Mas Wapres ngomong apa namanya? Oh itu keputusan yang tepat. Gitu. Karena terakhir itu saya ketemu sama Mas Wapres gitu kan, diajak ngobrol sama Budi berdua. Itu Mas Wapres tuh ngaku bahwa orang-orang dekatnya dia banyak yang masuk Gerindra kali ini. Ya salah Dia satu, yang mengirim. Iya, Kalau nggak salah gitu ya. Iya, bahasanya. dia mengirim ke Gerindra. Salah satunya Tak itu suruh masuk ke Gerindra. Kuat Hermawan misalnya. Mas Kuat. Iya kan itu operator utamanya Mas Wapres di Wajah Mas Wapres iya, itu. di Jawa Tengah. Ini sekarang kemarin tuh kan udah ikut Mas Sudaryono kemana-mana di Jawa Tengah. Gitu. Oh Mas Kuat Gerindra ya? Iya. Mas Wapres. Terus ada beberapa lah kayak fotografernya itu siapa Iya, nama Mas Jimbung, ya. Iya. Juga Ya itu artinya langkah yang dilakukan oleh Mas Wapres dan saya sama. Gitu. berarti Mas Wapres sama Mas Kaisang beda dong berarti. Lo gini loh kadang-kadang beda organisasi jangan terlalu dipertentangkan gitu loh. Gimana nih organisasi yang bersaing kok secara politik? Oh iya, bersaing boleh, berkompetisi boleh. Demokrasi kan kompetisi. Demokrasi itu kan bersaing dalam memperebutkan suara pas pemilu. Ya. Setelah pemilu dalam menjalankan pemerintahan atau pasca pemilu kan mesti kita lihatnya dalam proporsi yang lain gitu loh. Nanti begitu mau pemilu, yuk sama-sama berlomba menarik suara rakyat, nggak apa-apa juga, iya kan? Jangan sekarang dipertentangkan. Memang kalau kamu sekarang
partai A terus partai B terus langsung kamu dikotomikan begitu kan nggak perlu gitu loh. Gitu loh. Bang, ini ada satu nih gue mau jawab nih yang lagi rame banget di medsos. Itu membandingkan omongan lu tahun 2014 sama 2025. Iya. Iya. Lu bilang projo lu, ya projo Jokowi lah apa gitu-gitulah. Terus sekarang lu bilang projo itu bukan pro Jokowi, itu adalah Bahasa Sanskrit. bahasa Sanskrit soal negeri yang apa namanya Gemari Palo Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo dan kawan-kawan. Iya. Begini. Orang menganggap hal-hal politisi aja nih hari Enggak, ini gede besok tempe kan. Enggak. Jawab Ini dulu. saya jelasin begini loh. Projo itu memang dari awal nama Projo itu berarti negeri dan rakyat. Jadi kaum Projo itu adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya. Oke? Nah, ketika dalam kontestasi Pilpres 2015 kok Projo disingkat Pro Jokowi ya? Enggak apa-apa juga. Gitu loh. Bagian dari sejarah Projo sampai 2024 sampai terakhir sebelum Kongres 2025. Projo disingkat Pro Jokowi boleh nggak? Boleh. Makanya ketika ditanya Pro Jokowi, iya di tahun itu ya. Tapi maksud saya bukan berarti Pro Jokowi itu hilang ketika makna Projo itu hadir. Gitu, paham nggak maksudnya? Nih. Jadi Projo itu adalah orang-orang yang cinta negara, cinta bangsa, cinta rakyat. Gitu loh. Bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa Kawi. Mau diartikan Pro Jokowi? Enggak masalah. Itu adalah bagian dari sejarah Projo. Bagian dari sejarah Projo adalah Projo itu adalah Pro Jokowi. Dan itu nggak akan kita hilangkan. Karena Projo dan Jokowi ini adalah terinternalisasi. Apa yang terinternalisasi dari Jokowi di dalam Projo? Apa? Nilainya, cita-citanya, semangatnya, kecintaannya terhadap bangsa dan kecintaan terhadap rakyat. Itu nggak hilang. Jadi mengadu domba Projo dan Jokowi ini kan seolah-olah saya kasihan sama Pak Jokowi, semua dia adu domba, gitu loh. Termasuk sama relawan sendiri dia adu domba. Enggak, kita nggak pernah berhenti untuk Bukan. untuk Lu dianggap mencintai Pak nggak Jokowi. konsisten. Lu dianggapnya gini waktu majikannya Pak Jokowi lu bilang ini Projo Jokowi. Giliran ibaratnya sekarang nanti bos lu Pak Prabowo lu bilang itu Projo adalah Gini, jangan marah-marah ini rusak nih mikrofon kita cuma satu. Kita santai. Ya, jadi begini. Ala lu tadi marah-marah. Bukan, mempertegas saja. Oh, iya. Saya nggak marah. Iya, baik, Kamu ini saya nada keras, kamu Iya nggak jelas emang. gimana sih? Saya nggak pernah marah kok, jarang kok saya marah. Iya. Mau nada saya keras, Oh iya. Tegas. tepatnya tegas. Tegas. Paceremos. Panceremos. Ya. Jadi begini, Projo itu adalah kata sendiri yang punya makna. Nah, ketika tahun 2014 sampai 2014 kita dimaknai menjadi Pro Jokowi dan sudah menancap di benak rakyat bahwa Projo itu adalah Pro Jokowi. Ya itu adalah bagian dari sejarah kita, gitu loh. Cuman saya mau bilang bahwa Projo ini sebagai organisasi mengawal pemerintahan Pak Jokowi 2014 sampai 2024. Nah, sekarang Projo sekarang ini berhadapan dengan kondisi di mana sudah bukan lagi presidennya bukan Pak Jokowi, gitu loh. Sehingga Projonya kan tetap. Apakah dengan pemerintahan baru ini kita tetap tidak pro Jokowi? Enggak juga. Kita tetap pro Jokowi dalam pengertian begini, cita-citanya, nilainya, semangatnya, legasinya Pak Jokowi itu ada terinternalisasi dalam Projo. Jadi kalau masih dianggap Projo itu Pro Jokowi ya nggak apa-apa Enggak juga. apa-apa juga. Di Manado Projo itu disingkat Prabowo Jo, gitu. Nggak ada masalah orang mau singkat. Cuman saya mau bilang bahwa Projo itu punya pengertian sendiri, gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Wong hari ini Pak Jokowi juga masih pro Pak Prabowo. Oh iya, gini loh. Saya mungkin kadang-kadang geleng kepala Projo ke Pak Prabowo. Malah bahkan narasinya malah lebih gila lagi. Putar haluan gimana kalau saya ke partai yang lain? Putar haluan. Ini kan bukan putar haluan, yang melangkah maju namanya. Tiba-tiba lu dukung Anies Baswedan, nah itu baru putar haluan. Nah masalahnya gini bang, jangan Pak Jokowi. Ini kan, nah ini gue pertanyaan juga nih, lu nggak merasa mutung atau sakit hati lah di reshuffle sama Pak Prabowo? Karena pengalaman Pak Jokowi dalam konteks nama menteri-menteri yang kena reshuffle, hampir semua menteri-menteri yang kena reshuffle langsung jadi oposisi. Pak Dirman Said, Anies Baswedan,
Tom Lembong. Oh iya. Mostly lah banyak yang kemudian jadi lawan politik Pak Jokowi yang sangat kuat. Nah lu kenapa memilih jalan ini Bang? Gini loh, kan waktu itu saya ditanya, Pak, bagaimana dengan pemerintahan Pak Prabowo? Dukung dong. Bapak udah dipecat jadi menteri, Bapak tetap dukung Pak Prabowo. Gue bilang, orang pemerintahan ini kita yang menangin kok. Bahkan kita Projo kan organisasi pelopor, pendukung Prabowo Gibran. Masa pemerintahan yang kita dukung dari awal, sebelum yang lain ikut, terus kita tinggalin? Enggak, kita cuma pengen pemerintahan ini berhasil. Gitu loh. Sikap saya terhadap pemerintahan ini enggak bergeser. Ada atau tidak ada Budi Ari di Tidak ada kabinet? kabinet, nggak ada masalah. Dan yang kita cari bukan soal jabatannya, kan kita udah menteri berapa kali, gitu loh. Buat saya yang penting negara bangsa ini di track yang tepat. Nasib rakyat harus kita Tapi waktu perhatikan. itu waktu habis Abang di reshuffle langsung ada acara menentukan arah Projo setelah Jokowi. Kenapa? Ada Menentukan ini ya, arah. posternya dia. Loh itu kan bagian dari dinamika organisasi. Tentu reaksinya berbeda-beda tiap. Yang ngambek pasti ada juga. Pasti ada yang marah. Tapi menurut saya nggak usah. Pemerintahan ini adalah kita yang lahirkan. Kita yang dukung dari awal. Mengapa kita mesti tinggalin pemerintahan ini? Kita tetap dukung. Kita konsisten dong. Kalau udah dukung. Jangan karena di reshuffle dipecat jadi menteri terus nggak dukung jadi marah-marah nggak. Buat saya itu hak prerogatif presiden kok. Silakan aja. Saya yakin presiden punya pertimbangan yang jauh lebih luas dibanding saya atau teman-teman. Iya kan? Pasti ada perhitungan. Biar aja. Buat saya sih, saya nggak marah. Gitu loh. Orang kita diehard dukung Pak Prabowo, ngapain kita mesti marah karena nggak jadi menteri? Tapi kemarin tuh ada foto Abang sama Pak Dasko tuh tersebar itu. Lalu saya udah diskusi sama dia, nggak apa-apa. Saya nggak emang. Pak Dasko malah datang kemarin di Iya. kongres ya Bang ya? Saya ini orangnya santai. Orang saya udah bilang menjadi menteri koperasi juga kita nggak minta. Karena saya pantang minta jadi menteri. Apapun. Karena kalau saya minta menterinya, berarti saya punya interest pribadi. Saya nggak ada interest. Dulu Abang mau bubarin Projo kalau nggak dapat jabatan kata Abang dulu. Yang mana? Tahun 2019? Iya. Pak itu kan kawan-kawan bukan saya. Tapi kawan-kawan kesel karena kok nggak diperhatiin gitu loh. Iya, langsung lah diperhatiin. Ya dia perhatikan. Kawan-kawan. Oh, iya kan, bukan saya itu aspirasi kawan-kawan. Saya aja mah nyantai kan. Saya aja mau santai aja. Kawan-kawan yang nggak santai. Oh iya, kawan-kawan nggak santai. Itu prinsipnya problem begini. hampir semua organisasi tuh Ri. Bukan, saya tuh prinsipnya begini, nggak usah lah dikejar-kejar gitu loh. Kalau emang garis tangan kita jadi, ya kan? Ya. Jadi menteri apa lagi pula saya kadang-kadang suka mikir di rumah. Saya ini udah 3 kementerian loh. Desa, Kominfo, Koperasi gitu kan. Saya udah mikir apa sih yang saya cari lagi gitu loh. Seperti itu. Apa Bang? Ya apa lagi yang saya cari? Jadi saya ini jadi wapres nggak pengen ya Bang? nggak pengen jadi presiden, nggak pengen jadi wapres, nggak pengen gitu loh. Iya. Ya kan? Seperti itu. Tapi buat saya Jadi Panglima TNI nggak mungkin. Jadi Kapolri nggak mungkin. Iya, Ya kan? kan? Jadi jaksa agung nggak mungkin. Walaupun pengen. Menteri Pemberdayaan Perempuan nggak pengen tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Menteri olahraga Udah nggak oke sih, udah karena nggak kan pemuda. yang pingpong loh. Ya udah nggak pemuda cuman kita kalau olahraga. Iya, Ya gitu. Jadi udahlah saya mau mengalir aja lah. Jabatan nggak usah dicari-cari, nggak usah diincer-incer. Kalau emang ke kita gitu. Makanya ini sekaligus juga buat peringatan buat teman. Nggak usah iri dengki ke orang Santai lain, aja. ada orang lain maju, nggak ada. Kita punya filsafat, nggak ada tuh rezeki ketuker. Iya kan? Ya. Gitu. Ngapain sih iri dengki? Kesannya itu berarti lu memprotes penguasa alam. Ya. Iya kan? Semua udah diatur, mengalir aja. Nah, ini Bang, ini kan beberapa waktu lalu kalau nggak salah Pak Jokowi kali Ri ya, Iya. yang bilang bahwa ya kita dukung Prabowo Gibran nanti di 2029. Nah, dan kemudian rame tuh gerakan Prabowo Gibran 2 periode, termasuk dari teman-teman relawan juga Iya. mengusungnya begitu. Nah, kemarin ada yang bikin konten, yang mulia Duta Besar Dino Patijalal sebagai political scientist mengatakan bahwa ini gerakan Prabowo Gibran 2 periode itu sebenarnya ingin memuluskan gerakan Wapres Gibran 2 periode. Tujuannya satu, gerakan tersebut akan memveta kompli Presiden Prabowo karena seolah-olah Prabowo udah diikat oleh Gibran. Satu. Yang kedua, gerakan tersebut menimbulkan rasa gundah yang terpendam dari para parpol Koalisi Merah Putih karena nggak semua partai politik mau wapresnya Gibran lagi.
Jadi ini memfeta kompli lah. Yang ketiga, gerakan tersebut merugikan Gibran sendiri karena selama 4 tahun ke depan tindakan Gibran akan dicurigai sebagai gerakan yang tertebak tujuannya, pengen jadi wapres lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak pernah ada pasangan dalam sejarah Republik wapres 2 periode berturut-turut. Dulu ada Pak JK selang 1 periode. Enggak, semua argumennya enggak patah itu, Pak. Nah, menurut lu gimana? Coba yang pertama. Ulang lagi gua. Saya jawab satu-satu. Ya, gerakan tersebut memfeta kompli Presiden Prabowo karena seolah-olah Presiden Prabowo diikat oleh Gibran. Jadi nggak bisa kemana-mana. Berarti analis itu berarti mau ada agenda lain. Ya, 29. Gampang aja. Baca lagi apa lagi? Berarti dia juga mau memfeta kompli ada calon lain. dengan cara lain. Iya. Oke, yang kedua, gerakan tersebut menimbulkan rasa gundah yang terpendam dari para partai koalisi karena nggak semua partai koalisi mau wapresnya Gibran. Kita udah tahu ada beberapa partai yang juga pengen jadi wapres. Dah, dijelaskan aja dengan analisa itu. Udah terjawab. Udah terjawab. Yang kedua kekuatan politik. Dan berarti ada partai, itu bagian dari 2 itu. Pokoknya jadi ada partai yang pengen jadi wapres juga. Oke. Gitu aja. Di koalisi. 3, berarti dia mewakili partai yang. Ya pokoknya udahlah. Oke. Berarti kita orang politik itu udah baca. Orang analisa berarti kita kesimpulannya begini. Belum ngomong begitu. juga nih kita. 3, gerakan tersebut merugikan Gibran sendiri karena 4 tahun ke depan apapun tindakan Gibran akan dianggap Gibran itu mau nyawapres lagi. Akan dituduh nih buat pencitraan, buat cawapres lagi, cawapres lagi. Ya berarti mau ada cawapres lain yang diusulkan oleh pengamat tersebut. Gitu yang pencitraannya mungkin nggak selihai Gibran. Nggak selihai Gibran dalam Gibran. Ya kan? Sama-sama pencitraan. Bilang aja begini, ada cawapres lain yang takut kalah pencitraan dengan Mas Gibran. Nah, gitu aja lah. Dia pencitraan juga. Dia juga pencitraan Itu juga. nomor 3. Nomor 4, menjadikan Gibran sebagai wapres di 2029 sudah tidak relevan lagi karena logika untuk menjauhkan Jokowi dari Mega di 2024 udah nggak relevan. Karena dulu 2024 Prabowo harus bersama Gibran untuk memastikan Jokowi ada di Gibran dan Jokowi tidak bersama Megawati dengan kandidatnya yaitu Ganjar. Kan 2029 circumstancesnya udah berubah jadi nggak relevan. Nah, jawab. Begini, itu kan hipotetik. Soal relevansi itu hipotetik. Makanya tapi dianalisanya dari awal dong. Itu kan yang terakhir, ya kan? Dengan logika berarti menyiapkan wapres baru, ya kan? Dengan berbagai alasan, ya kan? Begitu loh. Nanti soal ini bagaimana? Maksudnya kebutuhan akan Jokowi itu udah gak ada lagi dulu buat Pak Prabowo gitu intinya. Siapa yang bilang? Ini. Ya nggak apa-apa. Hipotesisnya. Nggak, menurut lo gimana? Pak Jokowi itu masih di hati rakyat kok. Gimana? Saya yakin kok. Artinya masih variabel yang Jokowi dibutuhkan Pak Prabowo. Yang dibutuhkan Pak Prabowo. Ya, maksudnya Bang Muni kalau Pak Dino bisa hipotetis, saya pun juga bisa hipotetis. Kalian nggak percaya Pak Jokowi masih relevan 29. Buktiin aja. Kalian, kita bulan yang nggak percaya. Iya kan? Pak Dino yang nggak percaya. Pak Dino, jangan kalian dong. Gini loh, ini kan bagian dari mendegradasi Pak Jokowi sebagai faktor. Saya udah bilang nggak usah. Karena Pak Jokowi influence-nya udah turun, udah nggak segede dulu kalau kata yang mulia Dino. Gini loh, kalau turun pasti, tapi hilang enggak. Kok Pak SBY aja masih berpengaruh kok. Saya ini cuma mau yakinin. Saya ini udah bilang sama Pak Jokowi. Saya udah bilang sama Pak Jokowi, Pak pengaruh Bapak mungkin turun. Karena Bapak udah nggak presiden, turun, tapi hilang nggak mungkin. Kenapa? Karena Bapak sama rakyat tuh paten sekeping. 2 keping mata uang. Jokowi rakyat Jokowi. Bagaimana mau hilang? Turun iya, tapi hilang enggak. Selama ada rakyat dalam proses demokrasi, selama itu ada Jokowi. Paten. Nah, ini berikutnya. Tidak pernah ada pasangan presiden dan wapres yang lanjut 2 periode berturut-turut sepanjang sejarah Republik. Jadi ini fakta nih. Itu fakta. Ya, bukan hipotetik. Dulu juga nggak pernah ada gubernur DKI jadi presiden, nggak ada Menhan jadi presiden. Bener juga sih. Oke, berikutnya. Dulu Pak Harto apa jadi jabatan terakhir? Pak Harto, iya. Menhan Kampangan dulu ya kan. Kalau nggak ada tuh bukan berarti nggak mungkin. Beda loh. Nggak ada, saya bilang nggak ada, iya. Tapi nggak mungkin lain lagi. Ya, Bung Karno dulu aktivis. Gitu loh. Jadi kalau melihat sesuatu tuh nggak ada, apa nggak mungkin? Kalau nggak ada sejarahnya, saya benar-benar nggak ada sejarahnya. Presiden wapres 2 periode berturut-turut. Tapi ini bisa kan bukan nggak ada sama nggak mungkin kan 2 hal yang beda. Oke.
Ini memperkuat hipotesisnya dia kan. Iya, dia bilang nggak ada. Siapa yang bilang nggak ada? Mah nggak mungkin tuh dua barang yang beda. Memang belum ada. Belum ada. Tapi belum tentu nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Yang berikutnya. Banyak pihak yang tidak ingin Gibran sebagai wapres karena bisa sewaktu-waktu jadi presiden ketika Prabowo tidak bisa jadi presiden lagi. Maksudnya belum tentu Presiden Prabowo ini bisa 2 periode full nanti, dan orang takut Gibran akan sewaktu-waktu menggantikan Pak Presiden. Kalau ini boleh gua jawab. Ya nih. Sebelum Bang Muni dulu. Boleh. Bang Muni boleh punya jawaban. Boleh. Ya gila juga ya, maksud gua. Ini agak doain. Iya itu gua agak ngeri gua di situ tuh. Itu analisis, analisis hipotesa yang doa yang buruk. Masa bilang enggak atas kehendak rakyat dan semesta alam? 2 periode. Prabowo 2 periode. Ya kalau masalah apa yang terjadi di tengah jalan nanti kita pikirkan lagi. Ya kan? Tapi jangan didoa, jangan dibawain harapan dong. Iya, orang takut Gibran tiba-tiba takut, menggantikan enggak. Pak Prabowo. Iya, Berarti artinya mendoakan yang Itu yang mendoakan yang kedua. buruk buat Pak Prabowo. Yang begituan maksud didengerin. Dan tapi yang kedua ada Bang. Apa? tuh? Nanti kan kalau Pak Prabowo misalnya kenapa-napa nih dengan cara berpikirnya Pak Dino ya. Iya kalau penggantinya selain Gibran nggak apa-apa. Gitu. Kalau takut kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya kan? Tapi ini kan Pak Dino ngomong sebagai political scientist, Bang, melihat situasi dan Ya, suasana. tapi apakah bebas kepentingan? Ini kan sekarang pengamat, komentator sama pelaku kan beti-beti. Kalau saya kan udah bilang saya pelaku politik. Bukan jangan berkedok pengamat sebagai pelaku. Lu pelaku. Lah kalau saya pelaku. Bukan pengamat, jangan pengamat, analis menganggap sebagai pelaku. Litbang PDI buat. Kalau bilang praktisi aja gitu. Nggak mungkin apa-apa. Gitu. Harusnya ya. Iya Ya, kan? tapi bagus sih dijawab satu persatu. Saya jawab satu persatu. Dengan segala hormat, semua orang boleh. Demokrasi kan boleh berpendapat, boleh ngeluarin analisis, boleh mengomentari, punya kemauan juga boleh. Gitu. Tapi kan akhirnya ujungnya adalah kehendak rakyat. Abang melihatnya di balik analisanya yang mulia Dino Patijalal ini ada terbetik apa, Bang? Nah, ada kepentingan sosok tertentu. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalau Ya, perlu kalau mau lebih keren ya jujur aja sosoknya siapa. ya nggak usah lah, nggak usah memperuncing lah. Bukan maksudnya beliaunya. Dia gitu. tanya dia dong. Iya maksud gua itu. Lu jangan marah-marah Ini terus. bukan ke lu gua nanya. Oh. Kalau lu kan jujur kan. Kita pula. Iya kan Prabowo 2 periode. Iya, gua pelaku. Iya. Nah, itu kan. Wakilnya mau Kita- Gibran mau enggak iya. nanti kita pikirin. Enggak Gibran lah sebaiknya. Ya sebaiknya Gibran. Kalaupun bukan Gibran lu tetap dukung Pak Prabowo. Sebaiknya mesti 2 periode Prabowo Gibran. Sebaiknya ya. Sebaiknya. Gitu. Ini baru lagi. nih. Baru lagi. Tadi kayak gini kan, Bang. Iya, tadi kayak gini. Apa? Bukan. Saya nggak pernah ngomong begitu loh. Karena gini loh. Saya yakin gini nih. Ini Tadi masih jauh. di Di awal awal kan abang udah- bilang nanti kita pikirin Iya, masa saya bawa 2 tahun lagi gua ngomong. Gini. Itu kan lagi hipotesa lu, ini hipotesa gua katanya. Gitu. Gini. Kemungkinan. Memang Kita pula kena memang Bang. Pilpres Lu 2009. kalau sama adik-adik lu nih Nanti galak gini, sih kadang-kadang. kita 1 tahun lagi baru lebih terang lah ya. Setahun 2 tahun lagi ya. Karena bukan apa-apa. Ini kan waktunya kita membangun atau menghilangkan dulu sedikit politik. Sekarang waktunya untuk mengerjakan berbagai janji-janji kampanye kemarin gitu loh. Nah, mengapa kita bicara soal 29 Wapres 2009 sekarang gitu loh. Nanti aja setahun 2 tahun lagi baru kita bicarakan. Iya, Ini setahun 2 tahun. kan menanggapi Pak Dino. Iya, menurut saya sih itu 1 tahun 2 tahun lagi baru bisa kita bicarakan. Karena apa? Makanya 2 tahun lagi lu akan ngomong lebih clear. Makanya nanti Pilpres 2029 tentu lebih complicated dibanding 2024. Karena memang berbagai kondisi-kondisi seperti begini nih. Semua orang beranggapan bahwa Wapres akan jadi suksesor presiden ke depan 29. Betul nggak? Beda loh. Pemilu 2024 kan masih ada 1 periode lagi presiden. 2019, 24. 24 ya. Iya kan? Nah, sama waktu Pak Jokowi 2019. Pak Jadi Mahfud nggak jadi kan? pokoknya dicari Wapres yang tidak ingin mencalonkan diri sebagai capres di 2024. Kan begitu kan? Gitu. Nah, ini beda. Nanti 2029 akan sama.
Semua orang berpikir bahwa Wapres di 2024 adalah next presiden. Menurut lu kandidatnya siapa aja bang yang cocok? Ya semua ketua umum partai punya keinginan boleh. Semua figur anak bangsa yang potensi boleh. Tapi kan saya sudah bilang presiden atau wapres, apalagi wapres itu last minute semua. Jangan dirancang-rancang dari depan. Nggak boleh kecepatan, rancangnya nggak usah lama-lama, itu 3-6 bulan aja wapres tuh. Berkeinginan boleh dari awal. Kan merancang diri sendiri boleh dong. Boleh, tapi sendiri. kalau udah kebaca kayaknya nggak bikin. Kan banyak tuh yang mau jadi wapres 2024, banyak tuh pertumbangan satu-satu kan. Erick Thohir. Nggak jadi, karena saya nggak nyebut nama lah pokoknya. Kan abang udah ketemu sama Erick Thohir. Iya. Kalau Pak Surya Paloh ngomong gimana? Surya Paloh? Erick Thohir, the rising star. Ya abis itu langsung tenggelam. Hilang namanya besok ya kan. Gak ada di Rekom Nasdem, gak ada. Karena baru diumbang kan. Iya. Kalau lihat Cold Teddy ini nggak bang punya peluang nggak? Semua anak bangsa boleh, selama rakyat menghendaki. Begitu aja lah, kita nggak usah ngalang-ngalangin lah. Orang mau maju, kamu aja mau maju boleh. Ya itu mah ukur diri kalau kita ya kan. Abang juga kan nggak mau kan maju kan? Bukan kita nggak niat, bukan nggak mau. Kalau Uni gua minta abang jadi maju. Kita nggak niat, udah nggak ada keinginan gitu loh. Udahlah, kita udah jadi diberi kesempatan mengabdi 3 kementerian juga bagus. Nah, kembali ke soal projo, ya kan, banyak organisasi yang juga meringkas kata-katanya dari singkatannya. Contohnya di tahun 99 itu Golkar sudah memutuskan bahwa Golkar bukan singkatan dari golongan karya. Partai Golkar. Tapi Partai Golkar. Apakah Golkar berarti bukan golongan karya? Enggak. Itu juga sama kayak Projo. Kayak Partai Nasdem juga bang Surya. Kayak Partai Nasdem, Nasionalis Demokrat. Iya. Apakah nggak dibilang Ormas Nasionalis Demokrat itu bukan Nasdem? Enggak. Begitu loh. Jadi saya mau contohkan bahwa transformasi Projo ini bukan berarti menghilangkan Jokowi dalam dirinya. Cuman kita harus tegaskan bahwa ini kalimatnya tetap Projo, karena Projo adalah kata sendiri gitu. Enak banget tuh bisa ngerokok di Begitu, ya. Ya, bang. Cukup ya? Bang terakhir banget nih. Ya. Cukup ya. dia pula bang. Ini terakhir banget nih. Your legacy lah salah satunya Koperasi Merah Putih. Ini bang, lu lihat analisa lu gimana kan kemarin 80.000 lu meninggalkan 80.000 udah 81.000 yang udah jadi iya, yang terbentuk ya. Tapi kan yang jalan gue baca majalah Tempo 23.000. Kan ada di media sosial gini bang. Jumlah Indomaret itu ada 24.000 dan kita bisa lihat Indomaret ada di mana-mana. Jumlah Koperasi Merah Putih katanya 80.000, tapi kita nggak pernah lihat Koperasi Merah Putih ada di mana-mana. Gini loh, ini yang salah paham juga. Yang terbentuk itu baru organisasinya, baru aktenya, belum fisiknya, belum ada duit mengucur. Jangan salah juga ngelihat mengontari sesuatu. Yang baru terbentuk itu waktu saya itu baru legalitasnya, badan hukumnya, belum fisik dari Kopdes Merah Putih, gitu. Jangan pertanyaannya jangan digebiah uyah. Ini udah 80 kok belum ada barangnya. Ya orang yang terbentuk kan baru legalitasnya, badan hukumnya, belum fisiknya, dan diharapkan dalam waktu yang cepat akan dibangun gerai-gerai dan gudang Kopdes Merah Putih. Kita tunggu aja menteri yang baru dan semua stakeholder yang menjalankan program Kopdes Merah Putih ini bisa mengeksekusi, membangun keberadaannya. Jangan ditanya, kok belum ada fisiknya kata Kopdes? Ya emang belum ada duit serupiah pun Mengucur kok. dari Himbara. Dari Himbara gitu. Jangan salah lah menganalisis sesuatu tuh. Gitu, ya. Lo tetap optimis ya ini bareng jalan ya? Penuh tantangan. Kalau dibilang optimis, saya cuma mau bilang penuh tantangan. Itu loh. Penuh tantangan karena mentransformasikan masyarakat agraris menjadi masyarakat yang punya kewirausahaan itu tentu tantangannya berat. Kayak gitu. Dan sumber daya manusia di setiap desa dan daerah di Indonesia tidak merata. Itu aja. Ya, sukses selalu buat Total Politik.
Dia pula yang pegang ini. Demikian, Dia nutup. demikian saudara-saudara Dia sekalian. pula. Coba tutup. Dengan demikian dialog dengan Pak Budi Ari, Budi dan Ari sudah berakhir. Kita optimis bahwa rakyat Indonesia saat ini memerlukan harapan dan optimisme untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan. See you lain waktu.